Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian dirahmati dan diberkahi Allah SWT. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengkaji satu tema, siapa yang dapat beristiqomah dengan iman dan amalnya, sungguh ia telah memperoleh karunia besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama, Ibnu Hajar Al-Hambali, menjelaskan dalam salah satu kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam tentang pengertian istiqomah. Beliau mendefinisikan istiqomah adalah menempuh jalan agama yang lurus atau yang benar dengan tidak berpaling ke kiri maupun ke kanan. Dia istiqomah berada pada jalan itu. Istiqomah mencakup masalah iman, serta bagaimana kita menjaganya dalam bentuk ketaatan-ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik masalah-masalah lahir maupun yang batin, yang diwujudkan dalam bentuk amalan, maupun yang ada di dalam hati dan pikiran. Dan meninggalkan semua bentuk larangan-larangannya. Jadi istiqomah mencakup amalan hati, juga ada amalan lisan, maupun amal badan lainnya, termasuk amalan terkait dengan harta. Di antara ayat Al-Quran yang menyebutkan keutamaan istiqomah, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Fussilat ayat ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, yakni beriman kepada Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka itu, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, yakni berkata, memberi kabar kepada orang tersebut, jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih, bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Subhanallah, inilah kabar gembira dari Allah dalam Al-Quran kepada hamba-hamba yang istiqomah dalam iman kepada Allah. Allah turunkan malaikat yang selalu menghiburnya. Memang Bapak Ibu sekalian, persoalan malaikat ini, kabar dari malaikat adalah kabar yang gaib. Ya, sesungguhnya ia memberi bisikan kepada ruh kita, kepada hati kita. Karena mungkin kalau secara hadir, secara fisik, malah kita yang takut. Ya. Nabi Muhammad SAW saat pertemuan pertama dengan malaikat Jibril alaihissalam saat di Gua Hira, Nabi melihat wajah bentuk malaikat Jibril dalam penglihatan yang nyata, maka Nabi gemetar ketakutan karena begitu besarnya malaikat yang menakjubkan. Apalagi kita. Nah, disinilah Allah memberikan
Kabar bahwa malaikat Allah perintahkan memberi kabar itu ke dalam alam ruh setiap insan yang istiqomah. Jangan kamu takut, jangan kamu merasa sedih. Kita harus meyakini kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistiqomahan dengan iman dan banyak amal merupakan karunia yang amat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih kepada hambanya. Ia tidak menuntut banyak sesungguhnya kepada hambanya untuk menjaga keistiqomahan itu. Selama ia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kezaliman-kezaliman. Allah hanya memberikan kelonggaran kepada hambanya dan jaminan bila ia mengerjakan hal-hal yang pokok dan menjaganya secara istiqomah, maka Allah telah jamin baginya selama ia tidak melakukan kezaliman-kezaliman yang besar, kecuali hanya keterpelesetan dalam kehidupan, keterpelesetan dalam ucapan, keterpelesetan dalam perbuatan adalah satu kemestian yang terjadi pada diri hamba manusia di muka bumi. Tetapi ia ingat Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Kita diminta oleh Allah agar kita bila terpeleset segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beristighfar, Allah menjamin Allah tidak akan menimpakan musibah azab padamu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan terus pintu karunia kepadamu. Itulah kemaafan Allah, pengampunan Allah kepada hamba-hambanya. Nah, berkaitan dengan amal-amal iman dan keistiqomahan, khususnya sebagaimana yang Allah sampaikan dalam beberapa firman-Nya terkait dengan amal-amal tertentu. Semisal dalam surat Fatir ayat ke-32 ini, Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina yatluna kitaballah. Maaf, surat Fatir ayat 32 Allah berfirman, Tsumma awratnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi, faminhum muqtasidun, faminhum sabiqun bil khairati biidznillah. Al-ayah. Yang artinya, kemudian kitab Al-Quran itu kami, yakni Allah, wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Kita bersyukur kehadirat Allah atas karunia Allah mewariskan Al-Quran kepada kita semua. Yakni kita diberikan hidayah mengimani Al-Quran, kita menelaahnya dan menjadikan Al-Quran sebagai rujukan kita dalam berbuat dan beramal. Ini adalah dipilih oleh Allah, karunia besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Kemudian Allah menjelaskan dalam ayat ini, di antara hamba-hamba yang diberikan hidayah iman. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, yakni lebih banyak berbuat kezaliman dan dosa. Dan di antara mereka ada yang pertengahan, yakni seimbang antara berbuat baik dan berbuat dosanya. Dan di antara mereka ada pula yang lebih banyak dan lebih baik dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Allah telah membukakan kepadanya kelapangan untuk berbuat kebaikan, rizki untuk berbuat kebaikan. Itu semua adalah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berbuat baik. Itu adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kesempatan waktunya. Allah berikan petunjuk kepada kita bahwa ini satu yang baik. Allah berikan kesempatan untuk bisa memanfaatkan sumber daya rizki, sumber daya kesehatan yang Allah telah berikan pada kita. Kita sehat, kita bisa puasa. Kita sehat, bisa bergerak, kita bisa sholat.
Walaupun dalam keadaan yang mungkin kita sangat susah, tapi Allah menggerakkan hati kita dan pikiran kita untuk tetap beramal kebaikan-kebaikan. Hadir di majelis ilmu, ini adalah satu kesempatan dan kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, sesungguhnya hadir di majelis ilmu, satu tema bahasan lebih besar nilai pahalanya dari sholat sunnah 1000 rakaat. Effort untuk melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat tentu sangat berat. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita akan melaksanakan sholat sunnah taraweh. Sholat sunnah taraweh 23 rakaat saja atau 11 rakaat. Sudah berat kita melaksanakan, mengupayakannya. Banyak orang yang keberatan untuk melaksanakannya. Apalagi melenggakan amal sholat sunnah dalam satu waktu 1000 rakaat. Tetapi dengan mengkaji ilmu, ini karunia besar dari Allah SWT. Satu tema saja yang mungkin 1 jam, 1,5 jam, 2 jam. Allah berikan nilai pahala lebih besar dari pahala yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Itulah karunia besar. Dan diantaranya Allah sampaikan dalam surat Fatir ini. Dan di antara mereka ada yang lebih banyak dan lebih baik dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Kita sama-sama bersyukur Bapak Ibu, Allah telah karuniakan kepada kita menjadi hamba yang dipilihnya untuk mendapatkan hidayah tentang kebenaran Al-Quran. Dan kita bersyukur pula Allah telah mengaruniai kita dengan kesempatan untuk banyak beramal. Yang kita saling support dengan sahabat, dengan kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang soleh dan soleha, saling support untuk berbuat kebaikan ini. Sungguh ini adalah karunia yang amat besar. Kita bersyukur bahwa sungguh tidak banyak sebenarnya dari hamba-hamba yang Allah ciptakan di muka bumi yang mendapatkan karunia semacam ini. Oleh karenanya benar yang disampaikan, yang diabadikan dalam Al-Quran berkaitan dengan ucapan syukur Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam yang tadi kita lafadzkan zikirnya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Mungkin banyak yang beriman, tapi kesulitan dalam menetapi amal berbuat kebajikan. Maka bersyukurlah bila kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia atau kesempatan untuk istiqomah dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan. Selanjutnya dalam ayat yang lain Bapak Ibu, surat An-Nisa ayat 113 Allah Ta'ala berfirman, sekiranya bukan karena Allah dan rahmatnya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkan. Bapak Ibu sekalian, sungguh iblis telah berhasil menggoda Adam beserta istrinya Hawa. Padahal Adam dan istrinya Hawa itu sudah berada di surga. Terpeleset hanya karena bujukan iblis. Dan iblis di muka bumi tetap bertekad untuk menyesatkan manusia. Dan menyebarkan ajaran untuk menyesatkannya melalui syaitan-syaitan. Baik syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mereka selalu
berkeinginan keras untuk menyesatkan manusia dari golongan jin dan manusia. Dan kita membaca surat An-Nas, kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan dan gangguan yang akan menggelincirkan kita dari keistiqomahan. Sungguh perlindungan Allah ini karunia yang amat besar. Kita simak sekali lagi dari surat An-Nisa ini. Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak bisa menyesatkan melainkan dirinya sendiri. Mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun. Dan juga karena Allah telah menurunkan Al-Quran dan hikmah, yakni sunnah dari Nabi SAW kepadamu. Dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui saat itu. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. Inilah karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada kita. Kita istiqomah dalam belajar, terus menggali ilmu. Kita istiqomah dalam menegakkan amal-amal pokok, sholat 5 waktu, puasa Ramadan yang sebentar lagi kita akan lewati, membaca Al-Quran, berzikir, berbuat kebaikan kepada sesama. Sungguh ini karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lafadzkan kembali pujian yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, pujian yang disampaikan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagimu ya Allah, yang melebihkan kami, mengaruniakan kami dari kebanyakan hamba-hamba yang beriman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nabi SAW bersabda menjelaskan tentang tanda terbesar kasih sayang Allah adalah dijaganya hamba dengan hidayah iman dan akhlak serta amal yang baik. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala membagi akhlak-akhlak di antara kalian. Sebagaimana Allah telah membagi rizki di tengah kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi harta kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang dia tidak cintai. Kalau harta, Allah karuniakan baik kepada hamba-hamba yang dia cintai maupun hamba-hamba yang Allah murkai, yang Allah tidak cintai juga Allah bagi itu harta. Lalu Nabi menyampaikan lanjutannya, dan Allah tidak memberi keimanan kecuali hanya kepada siapa yang dia cintai. Allah tidak memberi keimanan kecuali hanya kepada siapa yang dia cintai. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita bersyukur atas karunia Allah, taufik dan hidayah. Kita bisa beriman kepada kebenaran ini, mentauhidkan Allah, dan beramal soleh. Ini sungguh karunia besar dari Allah. Allah tidak berikan kecuali kepada hamba yang Allah cintai. Kemudian Nabi SAW juga menegaskan dalam sabdanya yang lain, idza ahabballahu abdan asalah. Apabila Allah mencintai hambanya,
maka Allah akan jadikan ia beraktivitas, yakni sibuk. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan asalah, beraktivitas atau sibuk ini? Maka Nabi kemudian menjelaskan, Allah akan memberikan taufik dan hidayah kepadanya untuk beramal soleh, sehingga tiba kelak ajalnya, ridho setiap tetangganya dan orang-orang yang di sekitar. Yakni nampak kebaikannya pada lingkungan sekitar, baik pada keluarga, pada tetangganya, pada sahabat-sahabatnya. Ia dikenal baik oleh lingkungannya. Itu adalah salah satu karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dengan amal soleh yang Allah berikan taufik dan hidayah agar si hamba istiqomah dalam melaksanakan kebajikan-kebajikan itu sehingga dikenal oleh lingkungan sekitarnya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kembali kepada surat Fussilat ayat 30 yang menjelaskan tentang hamba-hamba yang istiqomah, balasan yang Allah terimakan kepada hamba yang istiqomah. Balasan terhadap hamba yang istiqomah, Allah firmankan dalam surat Fussilat ayat 30 diantaranya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, jangan kamu merasa sedih, bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah menjamin untuk memberikan perlindungan kepada hambanya yang istiqomah dalam iman dan amal soleh. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Juga Allah kabarkan pula tentang ganjaran yang Allah akan karuniakan kepada hambanya yang istiqomah. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 13-14 Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita, yakni tidak bersedih pula. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Inilah Allah yang kabarkan kepada kita dalam Al-Quran tentang kemuliaan hamba-hamba yang istiqomah. Allah lah yang memuliakannya. Allah menjaganya, menolongnya. Bahkan tadi menurunkan malaikat untuk memberi kabar gembira kepadanya. Dalam firman Allah yang lain, Allah berfirman yang artinya, jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan Islam, yakni beristiqomah, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar. Ini ungkapan makna tafsirnya adalah rizki yang baik atau rizki yang banyak. Allah jamin rizkinya jika ia beristiqomah. Bukan saja di akhirat, bahkan di dunia pun Allah jamin kehidupannya dan Allah tadi memberi kabar jangan bersedih, jangan khawatir. Kalaupun ada dalam kehidupan ini kesusahan, kesedihan, kesulitan, itu adalah sesuatu ujian yang pernah kita bahas sebelumnya, bukan menunjukkan bahwa Allah tidak atau sedang membenci kepada hamba. Tapi sungguh di antara jalan meraih kecintaan Allah
adalah Allah datangkan bagian ujian dalam kehidupan. Tapi ujian yang dikontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti memberikan jalan keluar baginya. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, keistiqomahan akan menjadikan seorang hamba tetap mendapatkan pahala dari amal-amal yang telah ia kerjakan secara istiqomah. Bila suatu saat ada uzur syar'i yang terjadi atau menimpa padanya. Seperti seorang yang biasanya baca Quran, misalnya istiqomah. Kemudian suatu hari karena ada satu urusan yang tidak bisa ditinggalkan secara syar'i, maka ia tidak membaca Quran malam itu, maka Allah telah berikan pahala. Pada malam itu seolah-olah hamba tersebut tetap membaca Al-Quran. Itulah karunia juga yang dikabarkan berkaitan dengan amal orang-orang yang istiqomah. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang melakukan safar, perjalanan, dan safar ini bagian dari kesulitan, ya, maka dia akan dicatat melakukan amalan sebagaimana amalan rutin, yakni istiqomah, yang dia lakukan ketika dia masih di rumah, yakni masih mukim, yakni tidak sedang berpergian tadi, dan saat dalam keadaan sehat. Ya, ketika ia sakit, maka amalan yang dikerjakan secara rutin saat sehat itu tetap Allah berikan ganjarannya pada masa atau waktu-waktu yang dia tidak bisa mengerjakannya karena uzur, baik uzur safar, uzur sakit, atau uzur-uzur yang lainnya yang dibolehkan. Inilah karunia besar bagi hamba yang istiqomah. Dikabarkan pula ketika malaikat pencatat amal melapor kepada Allah, ya Allah, ini amal hambamu si X. Kemudian Allah bertanya, kenapa engkau tidak catat satu amalan yang biasa dia lakukan? Ya Allah, memang hari ini dia tidak mengerjakannya. Apa kau tahu kenapa ia tidak mengerjakannya? Ya, dia sedang safar. Catatlah dia mengerjakan amalan itu. Karena dia telah menjaganya di hari-hari ketika dia sedang mukim di rumahnya. Dia mengerjakannya ketika sehat. Maka ketika sakit Allah tetap catat bahwa ia mengerjakan amalan itu. Inilah anugerah karunia besar dari Allah bagi hamba yang istiqomah dalam amal-amal kebajikan. Ketika dia ada uzur, Allah pun tetap mencatat amal kebaikannya itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah SWT. Memang dalam menjaga keistiqomahan pasti ada kekurangannya. Ketika kita ingin berjalan di jalan yang lurus dan memenuhi tuntunan istiqomah, terkadang kita tergelincir dan tidak bisa istiqomah secara utuh. Lantas apa yang bisa menutupi kekurangan itu? Jawabannya ada pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fussilat ayat ke-6. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah istiqomah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Kita diminta istiqomah, kemudian disusulkan mohonlah ampun, yakni kadang ketika kita menjaga keistiqomahan ada kekurangan-kekurangannya, maka kekurangan ini ditutup dengan istighfar. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menafsirkan ayat tersebut
bahwa Allah memerintahkan kita beristiqomah dan dilanjutkan dengan minta ampun kepadanya. Hal ini merupakan isyarat bahwa seringkali ada kekurangan dalam istiqomah yang diperintahkan Allah. Dan yang bisa menutupi kekurangan itu adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah. Istighfar sendiri mengandung taubat dan istiqomah di jalan yang lurus. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menguatkan dalam sabdanya, setiap amal itu pasti ada masa semangatnya. Yazidu wa yankusu. Kadang semangat, kadang menurun semangatnya. Dan setiap masa semangat pasti ada masa futurnya, masa turunnya semangat itu. Barang siapa dalam kemalasannya masih dalam batas-batas aturan Nabi, maka dia masih berada dalam petunjuk. Artinya karena kesibukan atau karena kurang sehat dan sebagainya, maka masih Allah berikan kelapangan. Yakni apabila hamba itu tidak dapat mengerjakannya tapi punya niat sebenarnya tapi kemampuan belum, Allah sudah catat ia sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan hendaklah ia tutup dengan bacaan istighfar. Maka ketika dia beristighfar, ia akan bangkit kembali ke istiqomahan atau semangat istiqomahnya, dan Allah menutupi kekurangannya itu. Di antara gangguan-gangguan terhadap keistiqomahan, Allah berfirman, Nabi SAW maksud saya bersabda, satu hari dikisahkan bahwa Nabi SAW membuat sebuah garis di tanah, garis lurus di tanah. Lalu Nabi bersabda, ini adalah jalan Allah, yakni siratul mustaqim, jalan Allah itu. Kemudian beliau membuat garis lain pada sisi kiri dan kanan garis tersebut. Lalu ia bersabda, ini adalah jalan-jalan yang banyak. Pada setiap jalan ada syaitan yang mengajak kepada jalan itu. Kemudian beliau membaca surat Al-An'am, dan bahwa apa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Ikutilah dia. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Nah, kurang lebih yang digambar Nabi di tanah itu gambarannya semacam ini. Nabi menggambar garis lurus dulu. Kemudian Nabi menjelaskan inilah jalan istiqomah, jalan yang lurus. Kemudian Nabi membuat jalan-jalan di sebelah kiri dan sebelah kanan yang menyimpang ini. Dan Nabi menjelaskan inilah jalan-jalan syaitan yang akan menggelincirkan dari jalan yang lurus. Membuat hamba yang berjalan di jalan lurus berpaling ke kiri atau ke kanan. Nabi mengatakan jalan saja lurus, istiqomah. Bila terselip, maka hendaklah memulai jalan yang lurus lagi dan beristighfar. Inilah gambaran Nabi SAW tadi. Nabi menggambar di atas tanah, menjelaskan kepada para sahabatnya yang memerintahkan kita agar tetap jalan lurus dan berhati-hati atas penyimpangan jalan ke kiri dan ke kanan yang menyimpangkan kita dari jalan yang lurus. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan hamba yang Dia cintai dari gangguan keistiqomahan. Sungguh kita hidup diperintah untuk berjalan lurus, tidak berbelok-belok seperti gambaran lurusnya garis yang digambarkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya di atas. Tetapi setiap waktu selalu mendapat tantangan dan gangguan di sepanjang jalan itu. Adanya penyeru-penyeru yang bisa menyimpangkan kita dari jalan itu, yang ingin membelokkan kita dari garis yang lurus. Ada yang selamat, ada yang tidak. Semoga Allah selalu membimbing kita, menguatkan kita tetap istiqomah berada pada jalan yang lurus itu. Nabi SAW bersabda, setiap hari semua orang melakukan perjalanan hidupnya.
keluar mempertaruhkan dirinya. Ada yang membebaskan dirinya, yakni tetap selamat berada pada jalan yang lurus itu. Dan ada pula yang mencelakakannya, yakni ia tidak selamat, yakni berbelok dari jalan yang lurus itu. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua bersama keluarga kita semua selalu mendapat taufik hidayah perlindungan dari Allah SWT sesuai dengan permohonan kita kepada Allah agar kita selalu berada pada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami selalu ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan jalan orang yang sesat. Kita terus berada pada siratul mustaqim, jalan yang lurus, yakni istiqomah, tetap dalam apa yang Allah dan Rasulnya telah sampaikan. Dalam surat Al-An'am Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah pekak, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya disesatkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus terus, istiqomah terus di atas jalan yang lurus. Semoga kita semua bersama keluarga dianugerahi oleh Allah SWT petunjuk ini. Tetap istiqomah pada jalan yang lurus. Dalam surat yang lain, surat Az-Zumar ayat ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yahdillahu fama lahu min mudil. Alaisallahu bi'azizin bil tiqam." Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Semoga Allah menganugerahkan petunjuk ini kepada kita. Juga dalam surat Al-Maidah ayat 105, Allah menegaskan dalam firman yang artinya, "Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat, yakni bahaya kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk." Kalau Allah telah karuniakan petunjuk, insya Allah kita istiqomah terus dalam petunjuknya. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam ayat yang lain, wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah memimpin siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Semoga kita termasuk yang dibimbing oleh Allah SWT istiqomah dalam jalan yang lurus ini. Dalam firman Allah lainnya yang artinya, Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak dapat menghendaki, yakni menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Allah yang memilih kita, Allah yang memberikan karunia kepada kita. Itulah karunia besar yang tadi telah disampaikan di bagian depan, bahwa keistiqomahan adalah bagian karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Hadid Allah Ta'ala berfirman, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka orang-orang yang fasik. Inilah di antara hamba-hamba Allah yang berlalu masa yang panjang, ia tertinggal dari keistiqomahan. Akhirnya ia terpeleset, berpaling. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana yang kita harus lakukan agar mendapat terus karunia kemudahan untuk istiqomah, mempertahankan keistiqomahan yang Allah telah karuniakan kepada kita. Sekali lagi, keistiqomahan adalah
karunia besar dari Allah. Ini pilihan Allah untuk kita. Maka hendaklah selalu kita jaga, dan upaya menjaganya yang pertama, hendaklah kita selalu bersyukur atas kemudahan dalam beramal soleh. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am 125 yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk berislam, yakni mengamalkan Islam itu. Nah, ini adalah kita bersyukur kepada Allah. Orang yang mendapat karunia istiqomah akan merasa mudah dan ringan untuk melaksanakan amal-amal soleh dan rajin untuk beribadah, dan itu adalah benar-benar karunia dari Allah SWT yang wajib kita syukuri. Kemudian disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan surat Al-Lail. Beliau menyampaikan di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Dan di antara balasan keburukan atau kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Bila seorang berbuat kebaikan, istiqomah dalam kebaikan, Allah akan karuniakan lagi kesempatan untuk tetap istiqomah dalam kebaikan itu. Imam Ibnu Rajab menjelaskan, balasan dari amal baik adalah amal baik selanjutnya. Barang siapa melaksanakan kebaikan, lalu melanjutkan dengan kebaikan lainnya, maka itu adalah tanda diterimanya amalan yang pertama dan memudahkan untuk melaksanakan amal kebaikan berikutnya. Ini diperkenalkan oleh Imam Rajab dengan istilah lorong kebaikan. Kalau sudah masuk lorong itu, dia akan terus dibimbing menuju lorong-lorong yang ujungnya kebaikan pula. Itulah karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua setelah bersyukur adalah tetap bersemangat dalam mempelajari ajaran agama. Nabi SAW bersabda, apabila Allah akan memberikan kebaikan pada seseorang, maka dia fakihkan orang itu dalam agama. Yakni Allah berbukakan ilmu kepadanya terkait dengan agama ini. Dan itu perlu diupayakan dengan semangat mempelajarinya. Kemudian Allah bukakan hidayah taufik. Allah bukakan bayan, penjelasan-penjelasan dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dan penafsiran para ulama. Itu membuka wawasan kita. Dan itu bagian dari karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dalam mempelajari agama. Kemudian yang ketiga, jangan meremehkan upaya berbuat baik walau terlihat sedikit, asal continue, asal istiqomah. Nabi berpesan dalam sabdanya yang lain, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang continue walaupun sedikit. Amalannya kontinu setiap waktu secara berkala dia lakukan. Ya, membaca salawat di hari Jumat, membaca kahfi, surat kahfi di hari Jumat, bersedekah. Secara kontinu walaupun sedikit Allah mencintai hamba tersebut. Dan itu tergolong amal yang dicintai Allah. Sehingga kita upayakan jangan meremehkan agar kita bisa kontinu, bisa istiqomah. Jangan meremehkan amal kebaikan walaupun sedikit dan kita tetap jaga keistiqomahan, kekontinuannya. Kemudian yang keempat, bersemangat selalu melakukan kebaikan. Sebagaimana digambarkan dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, nah kalau hamba sudah istiqomah, maka Allah akan memberikan gelar kepadanya sebagai wali Allah.
Sebagaimana pernah kita sampaikan, wali Allah bukan seorang yang bisa terbang, bukan keistimewaan semacam itu. Tapi wali Allah intinya adalah hamba yang selalu dikaruniakan kebaikan oleh Allah dan Allah mencintainya. Siapa yang memusuhi waliku, aku mengumumkan permusuhan terhadap hambaku tidak mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada apa yang aku wajibkan padanya, yakni mengerjakan yang wajib-wajib. Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku mencintai. Jika seorang hamba melaksanakan kewajiban semisal sholat fardu dia jalankan, kemudian ia jalankan pula ibadah sunnahnya, sholat sunnah, maka Allah menyatakan aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi telinganya di mana ia mendengar dengannya. Aku menjadi matanya di mana ia melihat dengannya. Yang dimaksud di sini adalah Allah yang akan menjadi penjaganya. Apa-apa yang dia lihat Allah jaga. Apa-apa yang dia dengar Allah jaga. Aku menjadi tangannya di mana ia bertindak dengannya. Allah yang mengawasinya. Aku menjadi tangannya di mana ia bertindak dengannya. Aku menjadi kakinya di mana ia berjalan dengannya. Jika ia meminta sesuatu kepadaku, aku pasti memberi permintaannya. Dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Subhanallah. Inilah kabar dari Nabi tentang firman Allah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala terus menyambut hambanya yang istiqomah dengan amal-amal kebaikan. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Di antara amal-amal yang secara khusus diingatkan oleh Allah agar kita jaga secara istiqomah adalah yang pertama dalam surat An-Nur ayat 37-38. Allah Ta'ala berfirman, seseorang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari berzikir kepada Allah. Nah, amal yang harus dijaga secara istiqomah adalah berzikir kepada Allah. Kemudian dari mendirikan sholat 5 waktu. Dan yang ketiga dari membayar zakat. Jika 3 amalan ini, berzikir, sholat fardu, kemudian zakat, ia telah tunaikan, tidak pernah dilalaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima amal atau hamba itu sebagai hamba yang menjaga keistiqomahan. Allah akan selalu menambah kebaikan dan karunia kepada mereka. Allah memberi rizki pada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Inilah kemurahan Allah. Walaupun banyak yang Allah perintahkan dalam berbuat kebaikan, tapi dengan amal-amal tertentu yang dijaga istiqomah, Allah sesungguhnya telah memuliakan hambanya itu. Selama hamba tersebut tidak melakukan kezaliman-kezaliman besar. Kemudian yang kedua, yang Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 29-30 tentang amal-amal yang harus dijaga keistiqomahannya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni istiqomah baca Al-Quran. Kemudian istiqomah mendirikan salat, istiqomah menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharap perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Inilah jaminan Allah. Menyempurnakan pahalanya dan Allah tambah karunia-Nya. Allah bukakan pintu karunia-Nya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yakni menghargai hambanya. Allah mengampuni kekurangannya. Allah menghargai amal-amal yang telah ditegakkan oleh hambanya yang dikerjakan dengan istiqomah, yaitu baca Quran, jaga sholat 5 waktu, dan berbagi rizki dengan sesama. Ini di antara amal yang diperintahkan untuk dijaga keistiqomahannya. Kemudian yang kelima,
poin untuk menjaga keistiqomahan adalah selalu bersama dengan sahabat atau kawan yang baik. Keistiqomahan dalam persahabatan dan persaudaraan merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman mengingatkan kita semua atas karunia besar ini. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwan. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kalian dahulu belum kenal mengenal, bahkan mungkin berseteru. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya itu kamu menjadi bersaudara, menjadi sahabat. Inilah karunia besar yang harus kita jaga, selalu bersama dengan sahabat dan kawan yang baik. Itu salah satu kiat untuk tetap menjaga keistiqomahan. Dan sungguh persahabatan dengan orang-orang yang soleh dan solehah adalah karunia besar dari Allah sampai Allah memberikan bandingan. Dalam surat Al-Anfal ayat 63, Allah Ta'ala berfirman, dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang beriman. Walaupun engkau membelanjakan semua kekayaan yang ada di muka bumi, niscaya engkau tidak bisa mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang telah mempersatukan hati mereka. Ini juga karunia besar dari Allah, persahabatan, tersambungnya hati dan pikiran kita untuk terus berada dalam jalan istiqomah kesolehan ini. Ini karunia besar dari Allah dan Allah menyampaikan, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan, nggak sanggup kamu mempersatukan dua hati atau beberapa hati orang-orang beriman itu. Ini juga yang diingatkan tadi, karunia besar dari Allah. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kalian dahulu belum kenal mengenal, lalu Allah mempersatukan hatimu. Kalian saling menopang, bersahabat untuk saling mendukung, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan tetap berada pada jalan yang istiqomah. Oleh karenanya memang tentang pentingnya persahabatan dalam menjaga keistiqomahan, Allah Ta'ala memerintahkan kita semua dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 119, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama, yakni berkawan dengan orang-orang yang baik. As-Shadiq itu sahabat yang baik. Dalam ungkapan Umar ibn Khattab, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, tidaklah aku mendapat nikmat yang lebih baik setelah nikmat hidayah, selain nikmat memiliki sahabat yang baik. Jika kalian mendapatkan hangatnya persahabatan dari saudaramu, maka peganglah erat-erat hal itu. Karena itu di antara supporting keistiqomahan diri kita. Saling menopang dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan yang terakhir, hendaklah kita selalu mohon kepada Allah. Bagaimana yang Nabi ajarkan dalam doa, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal qawri wa minal intikasati ba'da taqaddumi. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu agar terhindar dari berbuat kesalahan setelah berbuat yang benar. Dan aku mohon perlindunganmu agar terhindar dari kemunduran setelah meraih kemajuan. Doa ini diajarkan Nabi SAW agar kita selalu berada terus dalam kebenaran dan istiqomah. Dan di antara amal selain doa tadi, juga jangan lupakan sebagaimana yang Allah perintahkan tadi, beristighfar karena kekurangannya bila kita ada hal-hal yang terhalang untuk menjaga keistiqomahan kita.
Dalam surat Fussilat tadi, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah istiqomah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Yakni mohon ampun atas kekhilafan, kekurangan, keterhalangan dalam keistiqomahan atau menjaga keistiqomahan tersebut. Istighfar sebagai penutupnya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang pertama kita lakukan adalah bersyukur bahwa Allah telah anugerahkan kepada kita keistiqomahan. Ya, kita mengkaji, ya kita melaksanakan ibadah-ibadah, alhamdulillah itu karunia besar dari Allah yang harus kita tetap pertahankan karunia besar. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada kita keistiqomahan ini. Ya. Kemudian kita juga terus bersemangat menjaganya, keberlanjutannya, dan poin yang berikutnya hendaklah kita juga iringkan dengan doa agar terus kita berada dalam jalan keistiqomahan serta memohon ampun bila ada khilaf salah. Tapi bila kita tidak bisa menjaganya satu kali, dua kali itu karena uzur, sebagaimana yang dikabarkan Nabi, Allah tetap catat pahalanya. Jadi semisal kajian ini kita lakukan secara istiqomah. Kemudian satu hari mungkin ada satu yang sakit atau sedang ada tamu dan sebagainya yang kemudian tidak bisa menghadirinya, dengan niat untuk mengalokasikan waktu atas kepentingan yang lain itu, sesungguhnya dia telah mendapatkan pahala ikut di majelis ini walaupun hakikatnya dia ada uzur yang lain. Inilah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Saya cukupkan, untuk selanjutnya dipersilahkan bila ada yang ingin didiskusikan. Saya kembalikan kepada Bu Lili untuk memandu bila ada yang ingin ditanyakan dari jamaah sekalian. Baik, jazakallah Pak Ustadz. Silakan Ibu Bapak bila ada pertanyaan. Kalau belum ada yang bertanya, saya bertanya deh Pak Ustadz. Pak Ustadz, zalim besar itu apa ya? Zalim kecil Kenapa? apa? Zalim besar. Zalim besar itu apa ya? Zalim kecil itu apa? Maaf, Pak Ustadz, zalim besar itu apa? Zalim kecil itu apa Pak Ustadz? garis. Zalim. Oh, zalim ya, baik. Maaf, Bu Lili agak kurang dengar tadi. Baik. Ya, Baik Pak Ustadz. kezaliman besar maksudnya dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar. Kezaliman kecil ya dosa-dosa kecil. Ya, Betul. itu Bu Lili. Maksudnya zalim itu dosa besar. Oh, Larangan-larangan dari Allah yang Allah hukumi dosa besar. Durhaka pada orang tua, ya menyekutukan Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan. Nah, itu dosa-dosa besar. Nah, oh, kalau baik Pak Ustadz. begitu ya, Lili, silahkan. Ya, silakan Pak Buana. Ya, Bu Lili, makasih. Pak Ustadz sama kayak Bu Lili tadi. Gak ada yang nanya, saya nanya Pak Ustadz. Ya, silahkan. Pak Ustadz, kalau ada ininya nggak, ada parameter atau patokan yang bisa disebut istiqomah itu berapa kali? Misalnya, kita mau apa namanya, sedekah subuh, terus saat tadi tidak melakukan gitu kan, itu dianggap sebagai tetap tetap jadi pahala saat kita tidak bisa melakukan, entah itu karena sakit atau karena yang lain. Kemudian mungkin tadi baca Quran misalnya, terus saat kita tidak melakukan karena safar, itu dianggap tetap dapat pahala. Nah, ada parameternya nggak Pak Ustadz? Bisa katakan 2 kali kah, 3 kali kah, atau 10 kali atau 1 tahun, itu supaya dianggap istiqomah, supaya kita bisa oh alhamdulillah kita masih diberikan ini pahala yang terus mengalir. Begitu Pak Ustadz. Baik, ya Pak Buana. Yang pertama, bahwa amalan-amalan itu ada yang diperintahkannya harian,
Ada yang diperintahkannya pekanan, ada yang diperintahkannya bulanan, ada yang diperintahkannya tahunan. Ya, ada diperintah harian, ada perintah mingguan, ada perintah bulanan, ada perintah tahunan. Perintah harian misalnya adalah tentu sholat 5 waktu. Sholat-sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Ya, kemudian sholat tahajud, kemudian sholat duha. Itu kan perintahnya setiap hari bisa dikerjakan. Ini disebut perintah harian. Zikir juga perintah harian. Kemudian ada perintah-perintah pekanan. Ya, seperti baca surat Al-Quran yang Nabi menyebutkannya Al-Kahfi misalnya. Itu di hari Jumat. Kemudian memperbanyak salawat di hari Jumat. Itu kan pekanan. Ya. Kemudian ada perintah-perintah bulanan. Seperti puasa, Ayyamul Bid. Ya, puasa 3 hari setiap bulan. Ada perintah pekanan terkait puasa, yaitu Senin dan Kamis misalnya. Itu perulangannya. Ada perintah tahunan, ya seperti eh, puasa Arafah, kemudian amal-amal iktikaf di bulan Ramadan misalnya. Nah, itu bagian amal-amal tahunan. Nah, sekarang kalau amal-amal harian sebenarnya sudah kita kerjakan ya, berupayalah kita kerjakan harian. Kemudian ada sedikit terlewat dari harian itu, ya mungkin karena sakit dan sebagainya, misalnya sholat sunnah qobliyah subuh, misalnya itu yang di antara sholat sunnah muakkadah adalah 2 rakaat qobliyah subuh. Itu tetap dianjurkan dijaga setiap hari. Nah, bila mungkin karena satu hal pepergian dan sebagainya, kemudian hilaf, maka seperti tadi, karena ini harian, dia hilafnya harian. Tapi kalau sholat sunnah qobliyah subuh bisa atau dia tidak kerjakan dalam waktu sebulan, nah berarti dia telah lalai dari keistiqomahannya. Bukan lalai, tapi dia turun tadi, dikabarkan oleh Nabi, ada saat semangat, ada saat futur. Nah, dia mungkin sedang futur itu. Kalau mengerjakannya sampai lewat, tidak mengerjakannya sudah sebulan, padahal dia amal harian. Demikian juga untuk amal pekanan, misalnya hari Jumat, dia biasanya Jumat baca surat Kahfi, atau paling tidak baca Quran, ya. Baca Quran pekanan itu bagian menjaga keistiqomahan yang Allah sebutkan dalam surat Fatir tadi. Paling tidak di Jumat dia baca Al-Quran itu. Kemudian satu Jumat karena kesibukan dan sebagainya, dia terlewatkan tidak baca surat Kahfi atau baca Quran itu misalnya, maka Allah tetap menjaga itu, bahwa dia sudah membaca sebenarnya. Tapi kalau terlewatnya itu terus, ya beberapa pekan, ya terlewat tidak baca Quran lagi, maka dia sedang futur berarti. Bukan sedang ada rukhsah atau ada uzur, tapi dia sedang futur. Jadi dibedakan antara adanya uzur dan adanya futur. Kalau uzur itu karena tadi kondisi-kondisi kena sakit, sedang safar atau sedang kesibukan, ada urusan lain bersama keluarga, menerima tamu, itu termasuk uzur misalnya. Nah, ini uzur, dia diberikan pahala. Tapi kalau futur, artinya sudah berlalu panjang waktu, ya sudah 4 Jumat, 5 Jumat, 6 Jumat sudah nggak baca lagi, berarti dia sedang futur. Artinya di sini keistiqomahannya terganggu sedikit dalam futur. Tapi itu sunatullah sebenarnya, sebagaimana disabdakan Nabi, ya bahwa orang yang istiqomah itu ada kalanya terjangkit futur. Itu manusiawi, tapi makanya Nabi menyuruh jika futur segera untuk kembali lagi kepada keistiqomahannya. Artinya bukan berdosa, tapi itu Nabi sebutkan futur, yaitu sifat manusia yazidu wa yankusu, naik dan turun semangat untuk menjaga keistiqomahan. Nah, begitu Pak Buana. Jadi nggak ada apa dari sisi periode nggak ada ini Pak Ustadz ya. Oh ini 1 bulan apa misalnya tadi ibadah yang harian, lalu kemudian 1 bulan dianggap sudah istiqomah, terus apa namanya yang bulanan
kemudian 1 tahun dianggap istiqomah, tidak ada gitu ya Pak Ustadz ya? Yang Nggak ada ada, tapi ya insya Allah kalau sudah setahun itu terjaga sebenarnya sudah istiqomah ya, tapi mungkin di tahun berikutnya futur lah, itu yang perlu diperbaiki. ya, jadi ada yang terjaganya itu ya, yang Ya, dianggap betul. apa istiqomah. Nah, tadi saya agak kurang kopi. Kalau futur itu masih, ya tadi kan diceritakan apa Pak Ustadz sampaikan, apa namanya, pahalanya mengalir, dianggap masih berjalan. Ya, Kalau uzur kan iya Pak Ustadz ya, tapi kalau ya. futur gitu, itu masih dianggap atau sudah tidak ini? Kalau futur itu sudah dalam masa waktu yang panjang, sedangkan dia tidak dalam keadaan uzur, tapi sudah tidak niat lagi melakukan, itu namanya futur. Jadi udah tidak dapat pahala keistiqomahan ya Ya, Pak sudah Ustadz ya? enggak, sudah tidak. Kecuali ada pengecualian khusus, Ya, mereka yang sudah berumur usia lanjut. oke. Ya, Satu lagi nanti Pak, satu lagi Pak Ustadz. ya silakan. Itu pahalanya apa amalannya amalan yang sunnah ya Pak Ustadz ya, bukan yang wajib ya, seperti sholat. Kalau sholat kan kita harus mengulang-ulang terus kan, kalau tidak sholat Ya, karena uzur kemudian pahala bertambah kan, nggak, justru berdosa kan. Tapi kalau betul ya. kalau sunnah kita yang tidak melakukan itu masih dianggap pahala gitu ya Pak Ustadz ya. Ya, sebenarnya semuanya, baik amal yang wajib maupun amal yang sunnah. Oh Tapi bedanya kalau yang sunnah ketika dia futur atau dia tinggalkan kan ya, tidak berdosa. ya. Tapi kalau Oh, yang wajib dia ada dosa. Makanya tadi disuruh istighfar. oh, Karena boleh jadi terpeleset karena dosa itu, ya dia ya, istighfar, Allah tutupi itu. ya, ya, ya. Oke Pak Ustadz, terima kasih Pak Sama-sama Ustadz. Pak Buana, sehat selalu Pak Buana. Silahkan ada yang lain Bu Lili. Belum ada. Bu Sofi, silakan Bu Sofi. Oh, Bu Sofi sudah. Belum ada lagi Pak Ustadz. Baik, saya ingin tadi tayangkan apa yang ditanyakan Pak Buana berkaitan dengan futur. Saya jawab tadi usia tertentu. Ustadz, sambil Ustadz browsing, saya mau promosi Ya, sebentar Pak Ustadz ya. boleh silahkan. I- Ibu-ibu, bapak-bapak, tanggal 7 kita offline ya di Toiba Tora. Insya Yuk Allah. hadir ya. Nah, silakan Insya Pak Allah Ustadz. Bu. Tolong daftar ke aku ya. Terima kasih. Nah, ini saya bacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang karunia Allah terhadap hambanya yang istiqomah dalam masa yang panjang. Berbahagialah atas karunia istiqomah dari Allah dalam umur yang panjang. Nabi SAW bersabda, apabila hambaku, ini firman Allah dalam hadis Qudsi, apabila hambaku mencapai usia 40 tahun, aku menyelamatkannya dari 3 macam penyakit, yaitu penyakit gila, lepra, dan sopak, yakni belang. Apabila mencapai usia 50 tahun, aku akan menghisapnya dengan hisap yang ringan. Apabila mencapai usia 60 tahun, aku akan membuatnya suka bertaubat. Allah yang akan mengaruniakan kesempatan dia suka istighfar dan taubat. Apabila mencapai 70 tahun, para malaikat menyukainya. Apabila mencapai usia 80 tahun, aku mencatat semua kebaikannya dan membuang semua keburukannya. Nah, inilah di antara anugerah karena dia sudah istiqomah dengan kebaikan-kebaikan yang dulu, maka Allah tetap mencatat kebaikannya itu. Walaupun dia sudah uzur, ya karena usia tadi uzur, tidak bisa mengerjakan itu, tidak bisa mengerjakan yang ini. Tapi karena dulu itu sudah dikerjakan terus, Allah tetap membangkitkan pahalanya. Walaupun hari ini dia tidak mengerjakannya. Semisal orang yang dulunya puasa sunnah Senin Kamis misalnya, atau Ayyamul Bid, kemudian dia umur yang sudah usia, dia tidak bisa lagi puasa, maka amal-amal yang dulu yang dilakukan istiqomah, Allah tetap bangkitkan pahalanya
dan keburukannya Allah hapuskan. Nah, itulah anugerah Allah terkait dengan hamba yang istiqomah. Kemudian yang terakhir, apabila mencapai usia 90 tahun, para malaikat berkata, orang ini adalah tawanan Allah di buminya. Allah telah mengampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, serta dapat memberi manfaat kepada keluarganya. Maksud memberi manfaat kepada keluarganya, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluarga dan kerabat atau sahabatnya. Nah, ini di antara anugerah keistiqomahan dikaitkan dengan panjang umurnya itu. Karena dengan makin umurnya makin usia lanjut, tentu banyak kendala untuk menjaga keistiqomahan dari amal-amal tertentu. Tapi tetap ia masih berusaha dengan amal-amal yang dia masih bisa lakukan. Baca Quran, berzikir, sholat 5 waktunya terjaga, Allah akan bangkitkan semua pahala amal-amal terdahulu dan dicatat tetap dia mengerjakan amalan itu. Inilah anugerah dari Allah SWT. Maka hadis ini memberi kabar gembira. Bergembiralah atas karunia Allah istiqomah di masa mudamu, karena Allah akan terus membangkitkan pahala walau engkau terhalang uzur untuk tidak bisa melaksanakan kembali amal-amal yang telah terjaga dahulu keistiqomahannya. Begitu Bapak Ibu sekalian yang dapat disampaikan dalam kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Semoga Allah selalu memberikan karunia keistiqomahan bagi kita semuanya. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.